Halo sahabat guru dan orang tua dimanapun Anda berada. Selamat pagi kepada semua rekan-rekan seperjuangan di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol tentang masa depan pendidikan Indonesia sih. Mau dibawa kemana pendidikan Indonesia ini? Dengan adanya pandemi, kita sudah hampir 10 bulan kali ya tidak bertemu dengan anak-anak di sekolah secara tatap muka. Dan ini pun memberikan sinyal kepada kita bahwa apakah dengan adanya BDR, belajar dari rumah, kualitas pendidikan itu meningkat atau malah menurun? Atau adakah sisi dari belajar dari rumah, distance learning ini yang membawa kebaikan baik bagi anak-anak maupun bagi orang tua dan juga guru. Jadi sangat kalau kita pikirkan, ini ada kebijakan juga dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, Mas Menteri, dengan adanya sebuah teknik di akhir tahun itu dengan AKM dan juga survei karakter. Dan yang sangat menyedihkan untuk guru-guru bimbel terutama, mereka menjerit-jerit dengan adanya statement bahwa anak tidak perlu bimbel lagi. Wow. Nah, dari fenomena yang terjadi di atas kita bisa memprediksi seperti apa sih sekolah modern yang akan sangat bermanfaat banyak buat anak-anak kita. Jadi dengan adanya kebijakan dari kementerian itu, kita bisa tangkap bahwa adanya pergeseran dari penilaian. Kalau sebelumnya sebelum AKM itu selalu penilaian itu berbentuk kalau menurut Bloom itu C1 ya, hanya mengetahui, memahami. Jadi soal-soalnya pun diberikan itu sangat standar. Tapi dengan adanya AKM, walaupun minimum, itu bentuk soalnya itu adalah siswa diwajibkan untuk berpikir dan menganalisa sendiri dari data-data yang disajikan. Dan ini memberikan sinyal kepada sekolah, terutama pada proses pembelajarannya pun harus dirubah. Bukan hanya siswa menghafal, mengenal, mengetahui, tapi di sana mereka harus mengajak berpikir. Nah, mengajak berpikir siswa dalam proses pembelajarannya, sehingga logika matematikanya pun bisa jalan ya, nalurinya bisa, nalarnya bisa berkembang. Nah, inilah sebuah tanda-tanda untuk sekolah masa depan itu, bahwa di dalam proses pembelajarannya pun harus melibatkan siswa untuk berpikir, memecahkan masalah. Nah itu sahabat guru dan orang tua. Jadi sekolah yang keren harus dilihat dari the best prosesnya. Nah, the best proses ini tentunya melibatkan dan memerlukan guru-guru yang satu paradigma juga. Guru-guru yang mampu untuk memfasilitasi siswa untuk menjadi seorang thinker, pemikir, untuk mencari sebuah solusi dari masalah yang disajikan. Ini pula berimplikasi kepada hasil ya. Kalaupun hasil dari sebuah analisa logika berpikir itu dipersempit dengan sebuah bentuk penilaian, maka sangat jomplang sekali ya. Ada sebuah ketimpangan di sana, proses berpikirnya dilibatkan, tapi mereka dikunci dengan soal-soal yang memang mengerucut. Pilihan jawabannya sudah disediakan. Jadi kalau misalnya teman-teman guru maupun orang tua melihat ke depannya, soal yang keren itu adalah soal yang mampu open mind, yang mampu melibatkan siswa untuk berpikir, bukan memilih jawaban seperti multiple choice, tapi lebih kepada bentuk essay atau uraian. Wow, ini adalah sebuah terobosan di mana proyeksi sekolah masa depan harus berpikir juga untuk mengubah pola dari penilaian tersebut.
Wah, dan ini menjadikan sekolah tersebut akan kaya pembelajaran yang berbasis proses, melibatkan adanya aktiviti yang bervariasi, bukan hanya duduk diam membaca ataupun duduk diam mengerjakan soal. Tidak, mereka harus melakukan sebuah aktiviti untuk mengkonstruk pemikirannya. Nah, itu salah satu proyeksi sekolah yang akan keren di masa depan. Bagaimana dengan fasilitas? Untuk sekolah modern, fasilitas itu sesuatu yang memang harus di custom ya. Di custom itu artinya apa? Kalau memang sekolah itu tidak memerlukan kolam renang, what for gitu? Untuk apa kolam renang itu harus dibangun? Karena ketika membangun kolam renang pun harus memerlukan biaya yang besar, apalagi dengan perawatannya, operasionalnya setiap hari. Jadi apa ya? Harus dipikirkan secara matang sarana dan fasilitas yang memang diperlukan oleh siswa. Nah, proyeksi sekolah modern, fasilitas-fasilitas itu harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang sudah profesional di bidangnya. Contoh, kalau mau membuat sebuah aktivitas berenang, maka sekolah tersebut harus mencari pihak ketiga, yaitu kolam renang, pengelola kolam renang misalnya, bekerja sama. Pembayarannya pun akan bisa lebih ditekan kalau banyak, dan pembayarannya pun diserahkan lagi kepada orang tua. Jadi fasilitas apapun bisa banyak nantinya dengan custom sekolah yang memang minimalis ya, tapi hasil maksimal.